Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jemaah, ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. A'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan iman dan amal saleh. Alhamdulillah, hari ini kita di pertemuan yang ke-49. Kita masih pada tema kemuliaan ilmu. Ya, kita masih pada tema kemuliaan ilmu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi menyebutkan bahwa hidayah, petunjuk yang paling besar nilainya, ya, hidayah yang paling besar nilainya adalah hidayah ilmu. Sesuatu yang paling bernilai dalam kehidupan kita ini adalah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah yang paling tinggi nilainya itu adalah hidayah ilmu. Hidayah ilmu ini tidak bisa dinilai dengan kekayaan apapun dengan dunia. Sampai Rasulullah SAW membuat sebuah perbandingan nilai di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad, bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pada waktu perang Khaybar, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Li an yahdiyallahu bika rajulan wahida, Allah memberikan hidayah satu orang saja melalui tanganmu. Nah, lihat ini, Allah memberikan hidayah satu orang saja melalui tanganmu, khairun min humurin na'am. Ini lebih baik daripada onta merah. Ini lebih baik daripada onta yang paling mahal sekalipun. Maksudnya adalah hidayah yang Allah berikan kepada seseorang karena dia mempelajari ilmu lewat seorang guru, lewat seorang ustadz, ya, maka ini akan jauh lebih berharga daripada kekayaan dunia apapun. Ya, lebih berharga dari kekayaan dunia apapun. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan keutamaan mengajarkan ilmu. Li an yahdiyallahu bika, Allah memberikan hidayah kepada si A, si fulan ini, si fulanah ini, melalui tangan Anda. Maka ini akan jauh lebih baik dan lebih mulia daripada kekayaan dunia apapun. Si fulan nasihati temannya, si A. Dinasihati ini si A ini. Akhirnya dengan nasihat itu, dengan ilmu yang dia sampaikan kepada si A ini, menjadikan si A ini akhirnya sadar atas kesalahan yang selama ini dia lakukan. Menjadikan si A ini sadar sehingga dia meninggalkan kemaksiatan yang selama ini dia lakukan. Akhirnya dia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pahala yang diperoleh oleh si fulan ini yang mengajarkan kepada si A, maka si fulan ini mendapatkan pahala yang sangat besar dan lebih besar dari kekayaan dunia apapun. Ya.
lebih besar dari kekayaan dunia apapun. Ya. Kalau ada sebuah istana di dunia ini yang seharga 500 miliar umpamanya, maka yang dilakukan oleh si fulan ini jauh lebih mahal daripada itu. Ya. Jauh lebih mahal daripada itu. Nggak bisa dinilai dan dihargai dengan kekayaan apapun. Andai kalau ada harta yang bernilai triliun, nggak akan bisa dinilai apa yang dilakukan oleh si fulan ini. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat tinggi nilainya. Orang yang berilmu nilainya sangat tinggi sekali, jamaah. Orang yang berilmu nggak bisa dihargai dengan dunia. Untuk itu sangat hina sekali kalau seseorang punya ilmu Quran dan hadis, lalu ayat-ayat yang dia sampaikan, lalu hadis-hadis yang dia sampaikan itu ingin dihargai dengan Al-Quran, ingin dihargai dengan dunia. Sangat rugi sekali dia. Karena yang dia sampaikan itu sendiri sudah sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan dunia. Tapi hanya bisa dinilai dengan surga. Subhanallah. Sungguh tinggi nilai sebuah ilmu dan sungguh tinggi nilai orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini memberikan faedah lagi bahwa seseorang yang mengajarkan Quran dan sunnah, bagi dia adalah hasil, bukan jumlah yang diharapkan. Satu orang saja mendapatkan hidayah dari apa yang dia sampaikan, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Tapi kalau yang mendapatkan hidayah dari dia itu banyak, ya tentu akan lebih mulia lagi dirinya. Ya, berarti orientasinya adalah hasil, bukan kejar-kejaran angka yang akhirnya melupakan hasil. Tapi kalau orientasinya adalah hasil, insya Allah akan diperoleh sebuah buah yang sangat manis sekali. Ini satu faedah dari ilmu, bahwa hidayah ilmu, nikmat ilmu itu adalah nikmat yang paling besar sekali. Sebagaimana disebutkan dalam kajian-kajian yang lalu tentang ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang keutamaan ilmu, bahwa ilmu ini adalah nikmat yang Allah beri, nikmat paling besar yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Begitu juga hadis ini. Ini adalah nikmat dan hidayah yang paling besar. Faedah lain dari ilmu, mengajarkan ilmu, punya ilmu dan mengajarkannya. Apa itu? Ibarat pepatah mengatakan sekali mendayung, nah ini, sekali mendayung 2, 3, bahkan 10 pulau terlampaui. Ya, ketika dia belajar, dia mendapatkan ilmu buat dirinya. Lalu dia ajarkan, maka sekali mendayung bisa 10 pulau dia lampaui. Ketika dia belajar dan mengajarkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Bagaimana itu ceritanya? Ceritanya ini tentu tidak akan diperoleh kecuali hanya orang yang memiliki ilmu saja. Ilmu syar'i dan mengajarkan kepada orang lain. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Man da'a ila huda, siapa yang mengajak orang lain menuju hidayah petunjuk Allah, yaitu ilmu syar'i, mengajak orang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala. Dia sendiri mendapat pahala. Mithlu ujuri man tabi'ahu, dan dia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti dia.
La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti dia sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak orang lain kepada kesesatan, mengajak perbuatan syirik, ngajak orang lain untuk berbuat syirik, ngajak orang lain untuk berbuat bid'ah, ngajak orang lain untuk berbuat kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka dia akan mendapatkan dosa. Mithlu athami man tabi'ahu, dan dia juga mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti dia. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak akan mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya. Ibnu Qayyim mengatakan, akhbara sallallahu alaihi wasallam annal mutasabbib ilal huda bida'watih. Rasulullah SAW mengabarkan di sini bahwa seseorang yang menjadi sebab perantara dengan dakwah, dengan ajakan dia, itu menjadi perantara pada orang lain. Saya ilustrasikan begini, si A mengajak si B untuk sholat. Ya, si A ngajak si B sholat, di mana selama ini si B ini sholatnya bolong-bolong. Atau mungkin dia nggak sholat, cuma Jumatan saja. Hari itu si A ini menasehati si B, tahu nggak sholat itu wajib? Ya tahu, saya wajib. Tahu nggak orang sholat itu terancam dengan azab neraka jahanam? Masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka sakar? Kata penghuni surga kelak. Qalu lam naku minal musallin. Penduduk neraka itu mengatakan, kami tidak sholat. Kami masuk neraka sakar karena kami tidak sholat. Nggak takut mas, nggak takut bang, nggak takut bro, nggak sholat, masuk neraka lu. Apalah artinya hidup ini? Apalah artinya kekayaan yang berlimpah kalau toh Anda tidak sholat? Apa artinya kegantengan Anda? Apa artinya kecantikan Anda? Apa artinya perawatan tubuh Anda? Apa artinya semua kekayaan ini? Kalau toh pada akhirnya Anda tidak sholat, berapa lama seseorang akan menikmati kehidupan dunia ini? Dengan kecantikan, dengan perawatan tubuhnya, dengan tubuhnya yang cantik. Berapa lama dia menikmati itu? 10 tahun, 20 tahun, setelah itu selesai. Pendek loh waktu 10 tahun itu. Tak terasa kita sudah 10 tahun. Tak terasa sudah 5 tahun, 10 tahun, cepat. Lalu setelah itu perjalanannya berakhir di neraka jahanam. Dinasehati oleh si A. Terenyuh si B ini. Sadar dia. Akhirnya sejak saat itu si B ini mengerjakan sholat 5 waktu rajin. Apa yang diperoleh oleh si A? Si A telah mendapatkan sebuah kekayaan yang jauh lebih mahal dari semua kekayaan dunia. Ya, si A mendapatkan pahala yang lebih besar dan tidak akan bisa dinilai dengan kekayaan dunia. Yang kedua, setiap kali si B ini melakukan sholat, setiap kali si B melakukan sholat, si A mendapatkan pahala sholat utuh tanpa mengurangi pahala sholatnya si B. Tanpa mengurangi pahala sholatnya si B. Si A dapat pahala sholat utuh dari si B yang setiap kali melakukan sholat. Kenapa? Karena dia mutasabbib. Karena dialah yang menjadi perantara akan rajinnya si B ini melakukan sholat. Subhanallah jemaah. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain, ajakan yang lain. Dulu dia tak kenal sedekah. Dulu dia tak kenal jilbab. Dinasihati oleh si fulana. Sadarkah kamu
Apalah artinya sebuah kecantikan dan perawatan kalau semua itu dibuka? Makanan yang enak, kue yang enak, gorengan yang enak, gurih. Tapi kalau itu dibuka di pinggir jalan, tak ada nilainya itu gorengan. Tapi kalau gorengan itu ditaruh di sebuah etalase yang tertutup rapi di dalam sebuah toko, tokonya terjaga kebersihannya, sangat bersih tokonya, dingin, enak, sejuk tokonya, maka gorengan yang biasa-biasa menjadi sangat luar biasa. Begitulah perempuan ketika dia tutup auratnya, menjadi dia wanita yang penuh dengan kemuliaan. Sadar nih perempuan, akhirnya dia sejak saat itu menggunakan jilbab. Maka si fulana yang menasehati dia si B ini melakukan jilbab, maka dia mendapatkan pahala setiap kali dia menggunakan jilbabnya. Dulu dia tak bisa ngaji, diajarinlah dia mengaji. Maka si A yang mengajari si B mengaji ini. Kita tahu satu huruf saja 10. Maka setiap kali si B ini mengaji, si A mendapatkan pahala satu hurufnya 10 dari setiap bacaan-bacaan Al-Quran itu. Tanpa mengurangi bacaan si B sedikit pun. Tanpa mengurangi pahala dari bacaan si B ini sedikit pun, jemaah. Berarti double berlipat-lipat ganda pahala yang diperoleh oleh si A. Subhanallah. Karena dia mutasabbib, karena dia yang menjadi sebab si B ini mendapatkan hidayah ilmu, mendapatkan hidayah amal soleh. Subhanallah ya, luar biasa. Bagaimana jika si A ini wafat? Jika si A ini wafat, maka si A tetap mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh si B. Kenapa? Karena si A menjadi sebab si B ini taubat dan melakukan amal soleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lihat ya jamaah. Subhanallah. Jadi inilah sebuah faedah yang luar biasa besarnya. Dari mana? Dari ngajarin orang sunnah Rasulullah SAW. Begitu pula sebaliknya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athami syai'. Seseorang ngajarin dia syirik, Mas. Itu makanya kamu rajin ke kuburan situ loh. Itu kuburannya wali, itu berkah itu. Itu kuburannya fulan, dia wali. Makanya kalau punya hajat ke situ, pasti nanti kamu dipenuhi hajatmu. Wali itu. Wali majdzub. Wah, istilah mereka kan gitu ya. Akhirnya si fulan ini yang awalnya nggak kenal syirik, akhirnya rajinlah dia syirik. Rajin dia minta-minta ke kuburan. Maka si A yang ngajarin si B syirik ini, dia dapat dosa syirik besar. Dan dapat dosa syirik setiap kali si B ini minta-minta dan berbuat syirik di kuburan. Seorang ngajarin bid'ah kepada si A, ngajarin bid'ah kepada si B. Begitu pula sama. Ngajarin kesesatan, begitu juga sama. Dia dapat dosa syirik, dapat dosa bid'ah, dapat dosa kesesatan. Setiap kali orang yang diajarin kesesatan itu melakukan kesesatannya tanpa mengurangi dosa dia. Allahu Akbar. Ibnu Qayyim mengatakan, hadhihi qaidatus syariah. Inilah kaidah dalam syariat Islam. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 25. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Hendaknya mereka memikul dosanya keseluruhan di hari kiamat nanti. Kamu pikul dosamu sendiri di hari kiamat nanti semuanya. Wa min auzaril ladzina yudillunahum,
dengan dosa orang-orang yang kamu sesatkan dahulu di dunia. Kamu pikul dosamu sendiri dan dosa orang-orang yang kamu sesatkan itu kamu juga ambil. Berarti ada dosa turunan, bukan dosa turunan, tapi dosa sebab. Dia yang menjadikan sebab perantara si fulan ini melakukan syirik, kesesatan, dan bid'ah. Karena dia menjadi sebab, maka dia mendapatkan dosa pula dari situ. Double dosanya, ya dosa dia sendiri dan dosa dari orang itu. Sebagaimana ketaatan juga, dia menjadi sebab ketaatannya si fulan, maka dia mendapatkan pahala buat dia dan pahala dari orang yang dia ajak untuk melakukan ketaatan. Allahu Akbar. Surat An-Nahl ayat 25 tadi. Disebutkan pula di surat Ankabut ayat 13. Wala yahmilunna athqalahum. Hendaknya pasti mereka akan memikul dosa mereka masing-masing. Wa athqalan ma'a athqalihim, dan dosa-dosa dengan dosa-dosa orang-orang yang telah disesatkan oleh dirinya. Allahu Akbar. Bahaya nih jamaah ya, ngajak kesesatan. Ya, makanya kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu dalil dari Quran, hadis, sunnah Rasulullah SAW, jangan coba-coba deh, bahaya. Apalagi ikut-ikutan pada dai-dai kesesatan ini. Dai-dai yang menamakan dirinya dai dan ustadz yang mengajak orang berbuat syirik, yang mengajak orang berbuat bid'ah, apalagi dai-dai liberalis. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya. Subhanallah jamaah. Jadi kebalikannya apa? Inilah kebalikannya, mengajak kepada kesesatan. Jadi orang yang mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW, anna man da'al ummata ila ghairi sunnati Rasulillah SAW fahuwa aduwwuhu haqqa. Itu menunjukkan bahwa orang yang mengajak orang lain kepada bid'ah, bukan kepada sunnah Rasulullah SAW, maka dia adalah musuhnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia telah memutus pahala orang untuk berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah permusuhan yang sangat nyata. Ini sebuah keutamaan. Ini sebuah kemuliaan bagi mereka yang mengajak orang lain untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Tinggalkan syirik, tinggalkan bid'ah, tinggalkan kesesatan, ayo kembali kepada Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para ulama salafus saleh dahulu. Kita akan dapat pahala dengan belajar ini. Ini hidayah, petunjuk, nikmat yang begitu besar, dan kita mendapatkan pahala dari orang-orang yang kita ajak itu. Ajak mereka hijrah, meninggalkan syiriknya menuju tauhid. Ajak orang hijrah, meninggalkan bid'ahnya menuju sunnah. Ajak orang hijrah dari maksiatnya menuju ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan dapat pahala dari ilmu yang kita pelajari, dari dakwah yang kita lakukan, dan dari pahala orang-orang yang telah mengikuti itu. Sebut subhanallah, kemuliaan dengan ilmu dan mengajarkan orang lain jamaah. Hingga akhirnya yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan apa? La hasada illa fitnatain. Hasad, iri itu nggak boleh kecuali pada dua. Waduh. Siapa itu? Yang pertama, laki-laki, seseorang yang dikasih oleh Allah harta. Lalu hartanya ini dibelanjakan di jalan Allah. Dia pakai hartanya ini untuk bangun masjid. Dia pakai hartanya ini untuk bangun pesantren. Dia pakai hartanya ini untuk membantu fakir miskin. Sembako lah paling tidak setiap bulan dia salurkan. Ya, setiap bulan dia menyalurkan sembako, membantunya.
Subhanallah, iri kita. Ya Allah, coba saya punya uang, saya pengen kayak fulan bisa bangun masjid. Coba kayak fulan, saya bisa bangun pesantren, saya bisa hajiin orang, umrohin orang, bisa rajin ngasih sembako rutin setiap bulannya paling tidak. Rutin ngasih sembako, membantu fakir miskin. Allahu Akbar. As-sa'i 'alal armalati kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang berjalan untuk menyantuni janda-janda miskin, menyantuni orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Waduh, kepingin dong saya punya harta lalu kayak dia. Boleh hasad begini. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah rujulun atahullahul hikmah. Seseorang yang dikasih oleh Allah ilmu. Lalu ilmunya itu diajarkan kepada orang lain. Ya Allah, andai saya punya ilmu, saya bisa ngajarin orang. Sampai hasad yang haram, dosa besar pun dibolehkan untuk orang yang seperti ini. Nunjukkan apa? Mulianya amal soleh dan ilmu jemaah. Mulianya amal soleh dan ilmu ini jemaah. Subhanallah ya. Subhanallah. Inilah sebuah kemuliaan yang tidak akan dirasakan oleh mereka-mereka yang tidak menikmati sebuah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang menikmati sunnah Rasulullah SAW, dia mendapatkan hidayah, nikmat yang jauh lebih besar dari kekayaan dunia. Dia mendapatkan pahala besar dari mengajak orang lain. Dia dapat pahala besar dari orang lain yang telah melakukan apa yang dia seru, apa yang dia ajak itu. Sampai dia wafat pun pahala itu ngalir ibarat keran, paralon air, yang dimana paralon ini terus akan mengeluarkan air dari mata air dan sumbernya. Dia memang sudah wafat, tapi ilmunya terus dipakai dan diamalkan oleh orang. Pahalanya akan ngalir terus, dia nikmati di kuburan. Allahu Akbar. Adakah harta yang seperti ini? Nggak ada jemaah. Yatba'ul mayyit salat. Kalau orang mati, yang nganter dia itu 3. Jadi kalau si fulan wafat, yang nganter si fulan ini 3. Siapa? Yatba'uhu ahluhu wa maluh. Yang nganter dia itu keluarganya dan hartanya. Yang nganter dia keluarganya dan hartanya. Itu yang nganter dia. Keluarga dan harta dia yang nganter. Tapi setelah itu keluarga dan hartanya ini pulang. Bayar ji'u isna, yang pulang 2. Siapa? Keluarga dan hartanya pulang. Tinggal 1. Siapa itu? Amaluh. Amalnya dia juga ikut, tapi amalnya dia akan tetap ikut sama dia. Kalau hartanya yang dia kumpulin selama ini pulang, dibawa pulang oleh orang-orang ini, dibawa pulang oleh keluarganya, mereka dibagi-bagi hartanya. Yang dia kerja setengah mati ini, udah dibawa pulang oleh mereka. Dia menikmati hartanya? Enggak, kecuali hartanya disedekahin yang tadi itu. Kerja capek, banting tulang, pergi ke negeri seberang untuk cari duit. Kalau mati digeletakin semua sama dia. Dibuat bahan berebut oleh keluarganya. Dia nggak menikmati, kecuali dia sedekahkan. Dia akan menikmati itu nanti hartanya. Ilmu juga akan menikmati ilmunya. Ya, si fulan ini dulu diajarin sama dia tauhid yang benar, diajari dia pentingnya untuk melakukan sunnah Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang mengamalkan ini akan mengirim pahala kepada si fulan ini setiap saat. Allahu Akbar.
Ini tentu tidak akan bisa dinikmati dan dirasakan oleh siapapun. Astaghfirullahaladzim. Kita menyia-nyiakan kemuliaan ini, jemaah. Ibnu Qayyim setiap saat menikmati ilmu yang beliau ajarkan kepada kita. Buku ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim dan dirapikan kembali, disusun kembali, dianalisa kembali oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Wafat juga beliau, menikmati juga atas jerih payah beliau ini di kuburan. Begitulah seterusnya, jemaah. Allahu Akbar. Adakah itu dinikmati oleh orang-orang yang belajar ilmu-ilmu umum? Tidak, jemaah. Ya. Semoga dengan duduknya kita, belajarnya kita ilmu syar'i ini, kita mendapatkan bagian dari hidayah dan nikmat yang begitu mahal. Lalu kita ajarkan kepada orang di sekitar kita agar mereka hijrah dari kemaksiatan, syirik, bid'ah menuju sunnah Rasulullah SAW. Kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Barakallahu fiik. Ada Widyarti, Masya Allah. Ada Kusri, ya Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Kemudian ada Yuni. Saya bersama 2 anak saya lagi isolasi di Wisma Atlet, Ustadz. Mohon doanya ya Ustadz, semoga cepat pulih, cepat sehat. Oh, Masya Allah. Ini ada teman kita ini, jamaah, Ibu Yuni Suci Lestari, lagi isolasi di Wisma Atlet dengan 2 anaknya. Ya, kita doakan semoga Ibu Yuni dengan 2 anaknya diberikan kesembuhan. Allahumma rabban nas adhibil bas isfi amatak abdak Yuni Suci Lestari wabnaiha isfihim anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqam la ilaha illa anta syafi la ilaha illa ant. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, kami memohon dengan nama-namamu yang sempurna dalam kebaikan, sifat-sifatmu yang maha tinggi. Hilangkanlah berbagai macam penyakit, virus. Sembuhkanlah saudari kita Yuni dan 2 anaknya, teman-teman kita, kerabat kita yang lagi sakit sekarang. Isfihim, sembuhkan mereka. Anta syafi, engkaulah zat yang menyembuhkan dari segala penyakit. Engkaulah yang memberikan kesehatan. Engkau maha penyayang, maha pengasih. Curahkanlah kasih-Mu kepada mereka. Curahkanlah kemuliaan-Mu kepada mereka. Berikan mereka kesembuhan. Angkat penyakit-penyakit yang ada pada diri mereka. Buanglah virus-virus yang ada pada tubuh mereka, ya Rabbal Alamin. Syifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tak menyisahkan sebuah penyakit dan virus sedikit pun. La ilaha illa ant. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Wa sallallahu wa sallam ala rasulik wa barik wa sallim. Kemudian ada saudari kita Hijau Daun, Masya Allah, ukhuwah muslim, ukhuwah, nih saum ukhuwah muslimah. Ya, semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semuanya dan semoga Allah memberikan kesehatan buat kita semuanya, ya. Khususnya saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakitnya. Kemudian ada ibu, ada Isnainik, ada Isnaini Setiawan, ada Syifa, ada Ibu Nelly, kemudian ada Cahyo Abi. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan.
kemudian ada Bang Yani, kemudian ada Mas Wita, ada Balkis Haris. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Bertanya Ustaz, apakah sampai kita membacakan Al-Quran untuk yang sudah meninggal pahalanya, hukumnya bagaimana Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiqh dari Balkis Haris. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah wa'ad. Menjawab pertanyaan ihda thawab qiraatil Quran. Jadi istilah para ulama, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Menghadiahkan bacaan pahala Al-Quran. Si fulan baca Quran ngaji. Dengan niatan saya ingin hadiahkan pahala bacaan Quran ini kepada si fulan yang sudah wafat. Ya. Apa hukumnya? Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada dua pandangan. Sebagian mengatakan pahalanya nyampe kepada si mayit. Si mayit akan menikmati pahalanya. Ini pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan didukung oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sampai pahalanya. Tidak sampai pahalanya. Artinya yang dia lakukan itu sia-sia saja. Ini pendapat disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan didukung, dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi justru madhab Syafi'i yang selama ini kita didengung-dengungkan oleh masyarakat kita, justru madhab Syafi'i lah yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada si mayit itu tidak akan sampai kepada si mayit. Apalagi dikhususkan dengan baca Yasin. Tambah lagi itu. Kenapa nggak ada tuntunannya? Yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah menghadiahkan bacaan Al-Quran. Kalau pengkhususan Yasin ini lain lagi. Ini berbeda lagi kasusnya. Ya justru madhab Syafi'i yang mengatakan tidak sampai. Kenapa? Tidak ada tuntunannya, sia-sia, bid'ah. Dan inilah pendapat yang rajih, yang kuat. Ya, jadi ini masalah khilafiyah, fiqhiyah. Adapun masalah membaca Yasin untuk si mayit, tentu ini adalah amalan yang tidak ada tuntunan sama sekali. Ini murni adalah amalan bid'ah. Ya, tidak ada satu ulama pun yang membolehkan. Adapun dalil yang mengatakan iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan surat Yasin kepada mautakum, hadis ini pertama dhaif, lemah. Tidak bisa dijadikan dasar hukum. Yang kedua, yang dimaksud dengan mautakum di sini adalah bukan orang yang sudah wafat, tetapi orang yang dalam kondisi sakratul maut. Anggap hadis ini sahih, maka yang dimaksud adalah boleh membaca surat Yasin pada orang yang dalam kondisi sakratul maut. Dalam kondisi sakratul maut. Loh, kenapa mautakum, orang yang mati diartikan sakratul maut? Iya, karena hadis ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW pula, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinilah mautakum, orang yang mati. Berarti orang yang sudah mati ditalqini. Ada yang mengatakan demikian? Nggak ada. Orang bodoh aja yang menalkini orang mati di kuburan. Udah dikubur, ayo ucapkan la ilaha illallah. Ini terlalu bodohnya kebangetan ini jamaah. Talqin itu buat orang yang mau meninggal dalam kondisi sakratul maut. Ini mau meninggal nih, kita talqini, ayo ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini namanya talqin. Berarti mautakum diartikan di sini oleh para ulama orang yang akan wafat. Begitu pula pada hadis iqra'u ala mautakum, sama kalimatnya, redaksinya. Bacakan kepada mautakum, yaitu orang yang akan wafat.
Apa? Surat Yasin. Adapun setelah wafat tidak ada. Karena hadisnya nggak ada yang sahih dan nggak ada dasar hukum sama sekali. Ya, nah, ini penjelasan yang jamaah. Adapun mengirim pahala bacaan Quran, masalah khilafiyah memang. Tapi pendapat yang kuat adalah tidak sampai, dan itulah pendapat yang diambil oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Karena nggak ada dasarnya. Rasulullah SAW tak pernah itu baca Quran lalu dikirimkan pahalanya untuk Khadijah, untuk putri-putrinya yang wafat, kemudian untuk sahabat-sahabat dekat beliau yang wafat. Begitu pula setelah Rasulullah SAW wafat, nggak pernah itu sahabat-sahabat yang lain baca-baca Quran di kuburannya Rasulullah SAW untuk mengirimkan pahala bacaan Quran kepada Rasulullah, kepada sahabat fulan, kepada anak-anak mereka. Para sahabat banyak yang anaknya wafat, istrinya wafat. Nggak ada satu riwayat pun yang menunjukkan akan hal itu. Ya, menunjukkan bahwa ini, wahai Balqis dan ikhwah akhwan, adalah amalan bid'ah. Terus apa yang harus kita lakukan ya Ustadz? Yang kita lakukan petunjuk Rasulullah SAW adalah doa. Rajinlah berdoa untuk dia. Rajinlah istighfar kepada Allah untuk yang wafat. Lalu rajinlah bersedekah untuk yang wafat. Kalau Anda diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, ya bangunlah masjid. Bangunlah pesantren untuk ibu Anda. Bangunkan pesantren dan bangunkan lokal-lokal kelas, asrama, masjid. Buat ibu Anda, buat ayah Anda yang wafat. Buat keluarga Anda. Mereka akan menikmati di kuburannya itu. Dari setiap orang yang sholat, dari setiap anak yang belajar di pesantren itu. Allahu Akbar ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pertanyaannya. Ini ada saum ukhuwah muslimah menyimak ya. Semoga halaqah kita terus lancar, ilmu kita manfaat dan amalan kita berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Rizna Andriana. Masya Allah, ini ahli gizi nih, Ibu Rizna Andriana. Masya Allah. Bagaimana jika seseorang menggunakan hadiah dari bank konvensional, di mana hadiah tersebut bukan hadiah bank tersebut untuk bibinya? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. Rasulullah SAW bersabda jamaah, thamanul baghi khabith. Upah hasil dari sesuatu yang haram itu juga haram. Sesuatu yang lahir dari yang haram ya haram. Sesuatu yang lahir dari haram ya haram jamaah. Ya, sesuatu yang lahir dari yang haram ya haram. Bank konvensional nabung di situ boleh. Terus bagaimana dengan bunganya? Haram jamaah. Bunganya haram. Apalagi sengaja untuk dibungakan, yaitu deposito. Wah, tambah parah nih jamaah. Jadi tutup depositonya, buka tabungan saja yang bentuknya adalah simpanan, wadiah, simpanan. Bukan tabungan yang menghasilkan bunga, tidak. Ya, kalau sudah ada, ya keluarkan bunganya. Lepas bunga itu dari diri Anda. Keluarkan, bagi kepada yang lain untuk kepentingan umum. Lalu si fulan yang nabung di bank konvensional dapat hadiah, sama juga ya akhi. Ya, kecuali hadiah yang nggak ada artinya. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kecuali hadiah yang nggak ada artinya seperti pulpen, not, buku kecil, catatan, payung, nggak ada artinya. Dimana semua orang yang nabung di situ dapat itu gituan. Tapi kalau hadiah yang diperoleh oleh orang yang menabung dalam jumlah tertentu, ketika tabungannya sampai sekian miliar dan tabungan itu konstan, ada di dalam rekening itu nggak goyang selama 2 bulan, 3 bulan, maka pihak bank akan ngasih hadiah motor, ngasih hadiah ini, ngasih hadiah ini. Ini yang haram jemaah. Ya, hadiahnya haram. Terus bagaimana dengan hadiah itu? Nggak usah diambil, nggak usah minta. Biasanya kan ditawari jemaah. Ibu, Anda
berhak mendapatkan hadiah ini karena tabungan Anda sampai sekian. Ditawari. Lalu Anda mau, oh iya, boleh dong. Lumayan. Enggak, jangan, enggak, maaf. Saya enggak mau. Gitu ya. Enggak mau. Kecuali dipaksa-paksa. Enggak ada ceritanya dipaksa. Mesti itu ditawari. Mau enggak, Bu? Ada hadiah ini. Bu, ada hadiah ini. Tolak hadiahnya. Itu barang yang haram. Kalau dipaksa tiba-tiba dianterin, jangan Anda konsumsi itu barang. Kasih ke orang lain untuk digunakan buat fasilitas-fasilitas umum yang lain. Ya, barakallahu fiik Ibu Rizna. Kemudian ada Saungri ini. Ya, terima kasih atas ilmunya, semoga bisa diamalkan dan istiqomah ya. Ada Ummu Sultan. Seringkali dalam dalam kegiatan sedekah diminta konfirmasi ke nomor WA dan dapat balasan. Hal ini membuat hati merasa senang. Apakah boleh tidak konfirmasi, Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Konfirmasi itu tujuannya, umpama saya yang di Yayasan Riyadhus Sunnah setiap bulan bikin sembako. Ya, awal bulan begini ini ngumpulin dari masyarakat, dari teman-teman, kita bagi nanti kalau sudah pertengahan baru kita bagi. Nah, mereka yang ngirim kita harapkan konfirmasi ke nomor WA tertentu. Ya. Untuk apa manfaatnya? Kita catat. Ini sedekah ini dari siapa? Dari fulan. Ya, itu di catatan itu hanya ada di admin, ya. Dan pengurus saja dicatat. Kemudian setelah itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan amanah kita kepada pemberi sedekah, kita berikan laporan ini loh Ibu, laporan pelaksanaan pembagian sembakonya. Ini jenis sembako yang kita bagi dan ini penerimanya. Ya. Nah, ini bentuk tanggung jawab. Ya, maka si penerimanya pun menjadi motivasi sendiri. Menjadi motivasi sendiri untuk semakin dia rajin bersedekah. Nah, kita jaga dalam hati kita jangan sampai kita masuk riya yang jadi bahasan kemarin itu. Apa itu? Jangan sampai kita melakukan itu untuk dipuji orang, biar orang memuji saya. Wah, ibu ini sedekahnya banyak ya. Bukan untuk dipuji itu, ya. Tidak. Kita jaga tetap keikhlasan hati kita ya. Kemudian ada Meti Iriani. Kemudian ada Abu Zukhruf. Bagaimana kaifiyahnya bersedekah atau beramal soleh untuk orang lain? Apakah silafatnya secara zahir atau cukup diniatkan saja? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah ba'd. Cukup diniatkan di dalam hati saja. Nggak perlu orang lain yang penerima ini tahu. Yang penting kita dalam hati kita niatkan bahwa saya bersedekah ini untuk si fulan dalam hati kita saja. Ya, kemudian ada Ibu Meti. Ya, kemudian mohon penjelasan dan contoh perbuatan Allah yang mengandung penuh hikmah, maslahah, keadilan dan rahmat ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Allah punya nama-nama dan setiap nama Allah itu mempunyai sifat. Dan Allah pun punya berbuat. Apa perbuatan Allah? Ngasih rahmat. Rahmat Allah itu bisa bersifat umum, bisa bersifat khusus. Rahmat Allah sifat umum apa? Kasih rezeki. Itu kan bagian dari rahmat Allah. Allah ngasih rezeki. Dibikin tubuhnya si fulan sehat, lahir dalam kondisi sempurna. Habis itu dia dikasih rezeki dari kekayaan alam. Mau kafir, mau muslim, tetap dibikin itu oleh Allah. Ini adalah rahmat Allah. Ada rahmat Allah yang bersifat umum, bersifat khusus. Apa itu pemberian? Memang Allah beri. Kalau ini kan rahmat Allah yang bersifat umum. Semua orang akan menikmati rezeki Allah. Kekayaan alam. Tapi ada yang bersifat khusus. Allah sengaja ngasih. Apa itu? Iman sengaja dikasih, ditanam di hati seseorang. Hidayah
diberikan hidayah kemudahan untuk belajar, untuk beramal soleh, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dikasih sengaja rezeki yang halal, yang berkah buat dia, dimudahkan untuk ini, dimudahkan untuk ini oleh Allah. Ini adalah semua pemberian. Allah kasih dia musibah, Allah turunkan musibah buat dia. Loh, untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa dia, untuk mengangkat derajat dia, untuk memuliakan dia lewat musibah-musibah itu tadi. Inilah yang diperbuat oleh Allah. Jadi apa yang diperbuat oleh Allah itu baik, jemaah. Ya, barakallahu fiik. Kemudian ada Dwi, kemudian ada ada Anis, ada Zakiyah, ada Syamsu, ada Kusno, kemudian ada Rina, ada Syahniati, ada Dina. Ya, barakallahu fiik, ada Eka, kemudian ada Dwi, kemudian ada Yusrita, ada Ibu Sri. Masya Allah, baru baca lagi ini Bu Sri ini muncul ya. Ada Dwi ini kayaknya nanya ini. Mengajak ahlu bid'ah itu jauh lebih sulit dibanding dengan syubhat. Bagaimana cara terbaik untuk mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah. Bid'ah itu syubhat. Apa? Rusak pola berpikir dia. Menganggap apa yang dia perbuat tanpa dasar itu baik. Oh, itu kan baik. Memang sih nggak ada tuntunannya. Tapi kan baik. Berarti kan kerancuan dalam berpikir. Syubhat namanya. Nah, ngajak orang yang berbuat bid'ah ini lebih sulit daripada ngajak orang yang berbuat maksiat. Ngobrol sama preman, nasihati preman jauh lebih mudah daripada nasihati tukang bid'ah. Contoh, duduk dengan preman Anda, seganas apapun preman itu. Kalau Anda duduk sama dia, Anda ucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun. Bang, janganlah begini. Abang, janganlah begini. Ayolah, cobalah. Kita nasihati dengan kata-kata yang baik. Sadarkah? Nggak sayang sama diri Anda. Nggak sayang sama keluarga, anak, istri. Kita gugah semangat dia. Nggak sayang sama diri Anda. Berapa lama kita hidup di dunia? Kita sia-siakan waktu kita apa? Dia akan duduk mendengerin. Iya, benar. Dia duduk, dengerin dia. Dan dia akan menghargai Anda luar biasa. Tapi coba ngomong sama pelaku bid'ah. Mas, ini bid'ah. Wah, lo aliran sesat lu. Wah, dipelototin, dimaki-maki gitu. Padahal kita ngomongnya baik-baik. Mas, yang Anda perbuat ini tidak ada tuntunannya. Mungkin baik menurut Anda. Tidak ada dasar hukumnya. Wah, lo aliran sesat. Oh, habis dimaki-maki karena diintimidasi. Wah, macam-macam dituduh. Fitnah, dahsyat. Sulit. Makanya para ulama salah bilang al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kenapa? Ya ini masalahnya. Ngeyelnya ini jemaah. Ngotot. Nganggap dia paling benar. Tapi preman gak pernah menganggap dia itu orang yang bersih. Nggak, dia tahu saya ini orang kotor. Saya ini orang jalanan. Tapi beda. Nganggap orang sudah kayak ponakan malaikat Jibril jemaah. Waliyahzubillah. Terus gimana? Ya tetap namanya kebenaran yang kita sampaikan. Dan kita doakan semoga Allah memberikan hidayah buat dia. Kemudian ada Bang Kusno. Ya, Bang Kusri. Kalau Kusno. Ya, ada Kusri. Ya, bagaimana dengan seseorang yang memutus hubungan pertemanan karena merasa ilmu syar'i yang dia sampaikan tidak diikuti temannya tersebut? Ya, ini menunjukkan kalau dia bukan orang yang berilmu. Ya, bukan orang yang berilmu. Ya, kita menyampaikan terus nggak didengerin terus kita cuekin. Ini tidaklah. Kita menyampaikan terus nggak didengerin ya nggak apa-apa. Karena masalah didengar atau tidak, diterima atau tidak, itu kan bukan kewenangan saya. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu hidayah Allah itu. Kita hanya menyampaikan.
Dia dengerin alhamdulillah, nggak dengerin apa-apa. Kalau saya ketemu ya saya ucapkan salam. Assalamualaikum, kita tegur, kita sapa lagi. Ya itulah akhlak Islam jamaah. Kemudian ada fulanah di sini, Masya Allah. Mohon izin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar bahwa akhlak seseorang itu baik buruk dapat dilihat jika sudah pernah melakukan perjalanan bersama, bermalam bersama, dan berurusan dengan uang. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Iya, itu ucapan Umar Ibnul Khattab. Jadi, apakah kamu pernah bepergian dengan dia? Enggak, enggak kenal kamu. Apakah kamu pernah berurusan duit sama dia? Enggak pernah, berarti enggak kenal. Cuman kalau hanya sekedar duduk, bertemu, ngobrol, belum tentu kita tahu dia. Kita tahu dia kalau kita bepergian. Kalau safar itu memang kelihatan watak asli seseorang. Kalau berurusan sama duit, wah itu asli kita ketahuan watak dia yang sebetulnya. Ya. Oke. Kemudian apa benar Ustadz akhlak sebenarnya seseorang hanya bisa dilihat dari 3 hal itu saja? Oh enggak, itu kita mengetahui tentang pribadi dia seperti apa dari situ. Ya memang itu akhlak dia dan dari situ kita tahu bagaimana ketika dia bepergian, perhatian enggak sama orang, kan gitu kan. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang peduli dengan yang lain, yang perhatian dengan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berarti ini adalah kesempurnaan iman. Dari situ kita mengetahui akhlak seseorang memang. Ya. Kemudian ada Melani Umupunta. Dia bertanya, Ustaz, kita sudah sampai jangan baca Quran di makam. Namun jawaban yang didapatnya kebiasaan seperti itu. Kalau mereka tidak mau berubah, apakah gugur sudah kewajiban kita mengingatkannya? Ya, Ibu Melani maupun tak, yang penting kita sudah menyampaikan. Kan saya katakan tadi, hidayah itu di tangan Allah. Kita hanya memberitahu saja petunjuk Allah. Ini loh petunjuk Allah, ini petunjuk Rasulullah SAW. Ini loh berdasarkan dalil Quran, ini pandangan para ulama salaf kita. Masalah dia nerima itu hidayah Allah dan kita doakan semoga Allah ngasih hidayah. Udah. Kemudian ada Ummu Sultan lagi ya, semoga Allah berikan kesembuhan. Oh Masya Allah, Ummu Sultan mendoakan ya, semoga Allah berikan apa? Kesembuhan kepada yang sakit tadi ya. Kemudian ada Ratni, ada Dian. Apakah seseorang bisa dikatakan baik bila sering berhutang dan mengabaikan? Ya nggak baik lah. Utang nggak bayar ya ini orang kagak bener ini. Ya jangan diladenin Ibu. Abu Khalid, Masya Allah. Bagaimana bertaubat dari dosa jariah yang pernah diperbuat jika masih ada orang yang melakukan maksiat? Yang penting Anda berubah taubat kepada Allah dan Anda perbaiki. Anda beritahukan kepada masyarakat bahwa yang saya lakukan dahulu itu perbuatan dosa mas ya. Kalau Anda bikin website, telah membuat ini, hapus website itu, hapus medsos yang Anda buat ya, hapus semuanya ya. Jadi jejak-jejaknya itu dibersihkanlah sebisa mungkin dan semampu mungkin. Kemudian ada Ana, ada Ucu Puspasari ya. Tetangga depan rumah mengundang saya peringatan 40 hari kematian suami. Haruskah datang? Tidak. Kalau ketemu sampaikan minta mohon maaf. Saya nggak bisa datang di acara tahlilan. Sampaikan maaf Anda. Ya nggak usah datang Bu. Apakah ada bacaan ketika mengusung mayat? Nggak ada bacaan tertentu. Ya, Rasulullah SAW tidak baca apa-apa. Beliau hanya gotong terus diantar. Kan daripada mendingan. Nah ya itulah setan masuknya, bisikan setan. Dibisikin untuk melakukan bid'ah. Ya, daripada diem, mendingan kita baca. Kan bacanya la ilaha illallah, bagus, zikir yang mulia. Memang zikir yang mulia, tapi momennya, kesempatan itu loh diajarkan nggak? Nah, inilah bisikan-bisikan syaitan. Jangan sampai kita terjebak bid'ah. Fa inna khairal hadi Muhammad SAW.
Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kemudian ada Habibi. Apa bedanya sholat fajar dengan sholat qobliyah? Sama aja. Ya, semua itu qobliyah subuh, sama saja. Kemudian ada Nesa. Alhamdulillah bisa dapat ilmu. Barakallahu fiik. Ada Ibu Nur. Untuk meninggalkan bolehkah seorang kakak menganjurkan adiknya untuk meninggalkan suaminya yang zalim, suaminya seorang penjudi? Kalau menyuruh nggak boleh, kalau menyarankan boleh. Tinggalin itu semua, ngapain lu sama suami? Gitu ya, nggak boleh. Tapi kalau menyarankan, mbak, suamimu itu begini, itu berbahaya, sudahlah, sampai kapan? Gitu ya. Nyaranin boleh. Nyaranin, ngasih saran boleh. Itu namanya dakwah, nasihat. Ya. Kemudian ada Rizki. Ya, ada Rizki. Ada Nur. Oh, tadi Nur ya. Rizki ya. Bolehkah menjamak sholat bukan karena uzur? Karena Rasulullah SAW pernah menjamak sholat di Madinah bukan karena hujan ataupun rasa takut. Fahami dulu hadis ini sesuai yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, tidak boleh menjamak sholat karena tidak ada uzur apapun, tidak diperbolehkan oleh para ulama. Ya, ada penjelasannya di hadis itu yang disampaikan oleh para ulama. Saya lupa, nanti saya akan cek lagi ya. Yang jelas tidak boleh menjamak sholat kalau tidak ada alasan apapun. Menjamak sholat itu boleh karena safar, karena sakit, karena hujan. Nah, ini boleh kita menjamak safar. Nggak ada apa-apa tuh dijamak-jamakin ya, nggak boleh. Ya. Tidak ada satu ulama pun yang membolehkan akan hal itu. Adapun makna hadis ini nanti saya akan cek daripada saya salah. Ya. Ya, inilah ilmu ya yang harus penuh dengan kehati-hatian. Bagaimana tentang Islam Nusantara, Ustadz? Ibu Eli Rosa. Ini kufur, Ibu. Murtad, orang yang mengambil tentang Islam Nusantara. Saya bukan memvonis, saya menyampaikan hukum. Ya. Orang yang menganut Islam Nusantara, dia akan keluar dari Islam dan murtad. Ibu ya, hati-hatilah dengan itu, jangan sampai diri kita keluar dan murtad gara-gara itu. Ya, karena Islam Nusantara akan membuang Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sejauh-jauhnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, jazakumullah khairan kepada semuanya dan terima kasih kepada semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf jika ada kekurangan pada diri saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.